Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 6 ya, pelajaran 6, yaitu materi indahnya saling membantu dan hidup rukun. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah membaca Quran Surat Al-Maidah ayat kedua sampai ketiga dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ke 13. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, ini materinya ya. Itu bagian B, membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Nah, kita akan membaca dulu Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saya artinya pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, sekarang pembahasan tajwidnya ya. Nah, di sini ada kata al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Nah, ada kata al-yaum, yaum ya di sini. Nah, ini kita namakan dengan mad lain, artinya lunak atau lembut. Jadi dibacanya lunak atau lembut. Al-yaum. Nah, gitu ya. Mad itu kan artinya panjang, lain artinya lunak. Jadi dibaca panjang 2 harokat tetapi dengan lembut. Al-yaum. Nah, gitu ya. Bisa ya. Kemudian alladzi, nya itu, nah, ini yang kita namakan sebagai mad tabi'i. Artinya mad biasa. Mad itu artinya dibaca panjang ya, 2 harokat. Jadi panjang mad itu artinya. Tabi'i artinya biasa. Jadi mad yang biasa. Jadi dibacanya 2 harokat. Kemudian di sini ada juga kafaru. Nah, sama ya. Ini juga termasuk mad tabi'i, artinya mad biasa dan dibacanya panjang 2 harokat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang min dinikum. Nah, kita lihat di sini ada kata min. Nun mati bertemu dengan dal. Nah, ini kita namakan ikhfa, artinya samar. Jadi dibacanya sedikit samar ya. Min. Nah, seperti itu. Jadi enggak dibaca min, tapi min ya. Jadi samar dibacanya. Nah, kemudian ada di. Nah, di ini tentu saja ini mad tabi'i ya. Jadi ada kasroh bertemu dengan ya mati. Mad tabi'i artinya mad biasa, dibacanya 2 harokat. Nah, sekarang kita akan membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minal dhanni. Nah, di sini ada al-wasal al-aula ya, maka kita lanjutkan. Minal dhanni inna ba'dad dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, di sini ada tanda al-waqful aula. Jadi ini sebaiknya berhenti ya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini ada al-waqful aula, maka kita berhenti. Wattaqullah. Nah, berhenti juga. Innallaha tawwabur rahim. Nah, seperti itu ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
Nah, sekarang kita akan membaca Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada tanda jim di atas ya, namanya jaiz. Jadi boleh maju, boleh juga berhenti di sini ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Waqful aula berarti kita berhenti. Innallaha alimun khabir. Nah, seperti itu ya. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Berpikiran positif kepada Allah itu harus seutuhnya. Tapi kalau kepada manusia kita berpikiran positif jangan seutuhnya. Ya, kenapa? Karena inna ba'da dzanni itsmun. Ya, bahwa sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Berarti karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, berarti sebagian ya lainnya tidak dosa. Nah, yang tidak dosa itu adalah sebagian. Kenapa? Tentunya berburuk sangka yang tidak dosa itu adalah berburuk sangka yang disertai dengan bukti-bukti. Nah, sekarang sebagian berburuk sangka yang dosa dan sebagian lagi berburuk sangka yang tidak dosa itu sebagaimana, sebagian kecil atau sebagian besar. Nah, kita lihat lagi ya ayat kalimat sebelumnya, sebelum inna ba'dun itsmun ya, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiron minadz-dzanni. Nah, itu ya. Katsiron minadz-dzanni. Di kebanyakan dari berburuk sangka itu dosa. Jadi inna ba'dun itsmun, sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Nah, karena katsiron minadz-dzanni, jadi sebagian besar berburuk sangka itu dosa dan sebagian kecilnya tidak dosa. Nah, yang sebagian kecil ini tidak dosa karena disertai dengan bukti-bukti ya. Selain itu, yang sebagian kecil yang tidak dosa ini kita jadikan sebagai kewaspadaan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ya, karena yang sebagian kecil ini adalah kita jadikan sebagai kewaspadaan, makanya jangan disebarkan. Kenapa? Karena kalau disebarkan, ya, kalau benar akan menjadi ghibah, dan kalau salah akan menjadi fitnah. Baik sangka kepada Allah itu harus seutuhnya. Apapun segala ketetapan yang terjadi pada diri kita, baik ataupun buruk ya, itu kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 bahwa kenapa ya berbaik sangka kepada Allah itu harus seutuhnya ya. Kita sedikit pun jangan berburuk sangka. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang kita amat benci itu sesungguhnya baik untukmu, dan boleh jadi sesuatu amat yang kamu sukai ya, itu sesungguhnya sangat buruk bagi kamu karena Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ada cerita ya bahwa kita harus berbaik sangka kepada Allah. Menarik sekali ceritanya. Pada zaman dahulu ada seorang raja
yang setiap kali berburu dia selalu ditemani oleh sahabatnya yang terkenal akan ketakwaannya. Setiap kali raja menemui kejadian, sahabatnya itu selalu mengatakan, semoga ini baik, insya Allah. Nah, kata-kata itu selalu diulang-ulang pada setiap kejadian. Sekalipun kejadian itu kejadian yang tidak mengenakan, atau kejadian itu kejadian yang secara lahir itu kejadian buruk. Ya, pada suatu hari saat raja sedang berburu bersama sahabatnya, ya, jari raja terkena tombak dan terpotong. Sahabatnya mengatakan, semoga itu baik, insya Allah. Nah, raja marah, ya, kemudian menyuruh kepada para pengawalnya untuk memenjarakan sahabatnya itu. Kemudian raja bertanya kepada pengawal, apa yang dia katakan ketika kamu memenjarakannya? Pengawalnya menjawab, tidak Tuan, tidak ada yang dia katakan kecuali semoga ini baik, insya Allah. Suatu ketika di hari yang lain, raja berburu lagi. Yang kali ini tidak ditemani oleh sahabatnya. Kenapa? Karena sahabatnya sedang dipenjara. Raja tersesat di hutan, ya, dan di hutan itu ada sekelompok orang yang menyembah berhala, ya, dan setiap tahun selalu mengorbankan orang untuk berhalanya itu. Raja pun ditangkap, ya, oleh sekelompok orang itu. Namun saat diperiksa didapati jari raja tidak lengkap, ya. Mereka pun menolak mengorbankannya. Kenapa? Karena korban harus dalam kondisi sempurna. Raja pun dilepas dan kemudian raja kembali istana. Dengan kejadian itu akhirnya raja menyadari apa? Menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Ya, akhirnya sahabatnya dikeluarkan dari penjara dan raja bertanya kepada sahabatnya, ketika kamu mengatakan semoga ini baik, insya Allah, ya, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku yang tidak sempurna. Nah, sekarang kata raja, ya, sekarang saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu? Sahabatnya menjawab, andai kata saat itu saya bersamamu, Tuan, tentunya mereka akan menyembelih saya sebagai penggantimu. Nah, ini cerita menarik sekali bahwa kita, apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus berpikiran positif kepada Allah, ya, baik ataupun buruk yang terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena apapun yang terjadi pada diri kita, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, ya. Mungkin sesuatu apa yang amat kita benci, kata Allah kan, sesungguhnya baik bagimu. Dan boleh jadi juga sesuatu yang sangat kita sukai, sesungguhnya itu sangat buruk bagimu. Kenapa? Karena Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Oleh sebab itu, ya, kalau kita mendapatkan musibah atau kejadian apapun, kita jangan menganggap Allah tidak sayang kepada kita, ya. Kita jangan menganggap Allah meninggalkan kita. Allah tetap selalu bersama kita. Mungkin sampai di sini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Watlubu minkum al-afwa minal khoto'aj wa akhiron aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak, ya. Assalamualaikum.